Ketika kita melihat kaktus, kebanyakan dari kita mungkin akan berpikir tentang ketahanan dan kemampuannya bertahan hidup di lingkungan keras seperti gurun. Selain itu, hal identik lainnya tentang kaktus adalah tanaman yang dipenuhi dengan banyak duri. Perlu kalian tahu, duri kaktus adalah bentuk perlindungan diri dari hewan herbivora dan juga digunakan untuk mengurangi penguapan air dari batang kaktus. Duri kaktus dapat memecah aliran udara yang menerpa batang kaktus, sehingga mengurangi jumlah air yang menguap. Di balik fakta-fakta tersebut, kaktus ternyata juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Jika di Indonesia kaktus mempunyai nilai ekonomi karena digunakan sebagai alternatif tanaman hias, di Meksiko, kaktus dapat dijadikan makanan sehat dan menyumbang nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat di Meksiko, khususnya kaktus jenis Opuntia Visus indica. Spesies ini dapat dimakan dan ditanam secara luas sebagai tanaman buah dan sayuran. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian kaktus di Meksiko. Di Meksiko, ada makanan populer yang disebut dengan nopal, yaitu makanan yang terbuat dari daun kaktus Opuntia. Makanan yang dijuluki dengan superfood ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Daun kaktus ini dapat dimakan langsung dalam kondisi mentah, direbus, dipanggang, ataupun digoreng. Nopal sendiri secara umum memiliki rasa agak pahit dan sedikit manis dan segar. Nopal juga terbukti memiliki banyak sumber vitamin, mineral, zat besi, dan antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan carotenoid. Kandungannya yang lengkap membuat makanan ini memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan kesehatan pencernaan, kekebalan tubuh, kesehatan tulang dan jantung. Bertani kaktus Opuntia membutuhkan kesabaran karena kaktus ini daunnya dapat dipanen setelah umur 1 hingga 2 tahun. Sementara kaktus ini mulai berbuah setelah umurnya 3 hingga 4 tahun tergantung kondisi tanaman dan lingkungan di tempat budidaya kaktus. Namun untungnya kaktus adalah tanaman yang mudah beradaptasi dan tidak perlu perawatan intens seperti jenis tanaman yang lain. Kaktus Opuntia cocok ditanam mulai dari garis pantai hingga ketinggian 4.700 meter di atas permukaan laut. Berkat kehadiran tanaman ini, telah membuat gurun ini tidak sepenuhnya tandus dan sepi. Seperti halnya pertanian yang lain, proses pertanian ini dimulai dengan pembajakan lahan. Pembajakan ini berfungsi untuk pemusnahan sisa tanaman sebelumnya, merotasi tanah yang akan dipakai, dan juga membuat jalur drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Untuk lahan yang dipakai dalam rotasi tanaman yang sama, beberapa petani akan menambahkan pupuk kompos ke dalam jalur tanaman tunas baru untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam setahun ke depan. Berikutnya adalah proses penanaman bibit kaktus. Menanam kaktus dapat menggunakan hampir semua bagian kaktus mulai dari akar, tunas, patahan batang, dan daun. Petani di sini secara umum menggunakan daun seperti ini untuk menanam bibit pada ladang yang baru. Selanjutnya, proses perawatan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tidak ada perawatan khusus untuk tanaman kaktus. Kecuali petani harus memastikan ladang memiliki drainase yang baik, karena genangan air dapat membuat busuk akar. Sementara itu, untuk pemupukan, beberapa petani akan menggunakan fosfor di awal pertumbuhan untuk merangsang pembentukan akar yang kuat. Seperti halnya tanaman pada umumnya, kaktus juga memiliki hamanya sendiri. Satu-satunya permasalahan yang dihadapi petani kaktus adalah wabah penyakit.
Salah satunya adalah cochineal. Penyakit ini menciptakan jamur pada tanaman. Ia menutupi seluruh tanaman dan jamur akan mengeringkan kaktus dan mati. Dulu banyak penggunaan pestisida, namun kini penyakit ini dapat ditangani dengan air dan sikat, di mana area yang terkena penyakit dapat dibersihkan atau dibuang sehingga tidak menular ke tanaman yang lain. Kaktus Opuntia biasanya dapat dipanen setelah 1 hingga 2 tahun penanaman, tergantung pada kondisi tumbuh dan lingkungan. Setiap lokasi dan kondisi tumbuh kaktus dapat memiliki variasi waktu dan kondisi pertumbuhan kaktus yang berbeda. Saat musim panen, petani akan memotong daun nopal yang masih segar dengan warna yang cerah, ukuran yang sedang, dan duri yang belum terlalu besar. Selanjutnya, daun-daun kaktus yang bagus akan dikumpulkan dan dijual ke para pengepul nopal di kota. Di sini, daun kaktus akan dikumpulkan dan diolah. Pertama, nopal akan dibersihkan dengan menghilangkan duri-duri halus yang masih menempel, kemudian mencucinya dengan air bersih. Selanjutnya, daun dipotong dadu dan dimasak dengan cara dikukus. Nopal yang sudah dimasak dapat dimakan langsung atau digunakan dalam berbagai hidangan tertentu sesuai dengan selera seperti salad, taco, atau hidangan sup. Perlu kalian tahu, nopal atau daun kaktus Opuntia ini ternyata memiliki pasar yang luas bukan saja di Meksiko. Makanan ini juga diekspor ke berbagai negara lain seperti Amerika, Jerman, Spanyol, dan juga Jepang. Sementara itu, sisa durian dan beberapa nopal yang kurang bagus akan dicincang halus dengan mesin untuk dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, sehingga tidak ada bagian produk kaktus yang terbuang dengan percuma. Tahukah kamu tanaman buah naga merupakan tanaman yang termasuk ke dalam keluarga kaktus? Tanaman buah naga adalah tanaman asli yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun kini, buah naga banyak dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Indonesia, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.
Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi pertanian buah naga di Vietnam. Liputan ini juga sebagai jawaban untuk permintaan sahabat semua yang sudah menuliskan di kolom komentar untuk pertanian buah naga. Buah ini dikenal dengan nama pitahaya di negara asalnya, Meksiko. Namun kini lebih umum dikenal dengan nama dragon fruit. Secara umum, buah naga dapat tumbuh dengan baik di daerah kering dan berpasir dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Suhu rata-rata yang disarankan untuk tanaman ini berkisar 20 hingga 30 derajat Celcius, dengan suhu maksimal 38 hingga 40 derajat Celcius. Buah naga akan tumbuh optimal di daerah dengan ketinggian hingga 800 meter di atas permukaan laut, dan cukup mendapat sinar matahari, serta memiliki keasaman tanah pada pH 6,5 hingga 7. Perbanyak tanaman buah naga secara umum dilakukan secara vegetatif dengan menggunakan stek. Pertama, petani akan memilih bibit yang berasal dari cabang tanaman yang cukup tua dan sudah pernah berbuah. Batang pohon buah naga akan dipotong antara 20 hingga 30 cm. Kemudian potongan cabang disemai pada bedengan pembibitan. Bila perakaran sudah kuat dan tunas telah tumbuh dengan baik, sekitar 50 cm, bibit sudah siap ditanam di lahan. Tanaman buah naga merupakan tanaman yang membutuhkan tiang panjat. Tiang panjat yang digunakan dapat berupa kayu atau tiang beton yang lebih umum digunakan. Pada prinsipnya, tiang panjat yang digunakan haruslah kokoh, kuat, dan tahan lama. Setelah tiang beton berdiri dengan kokoh, pada bagian atas tiang dipasang penyangga berbentuk lingkaran atau kotak. Penyangga ini digunakan untuk menahan cabang-cabang tanaman. Untuk mengatur pengairannya, beberapa petani menggunakan irigasi semprot yang terbentang di sepanjang kerangka tiang panjat. Namun, ada juga beberapa petani yang lebih memilih untuk membuat parit di antara barisan tiang untuk memastikan kebutuhan air secara konsisten sepanjang tahun. Hal ini dipengaruhi oleh sumber air dan lingkungan tanam. Penanaman buah naga dapat dilakukan apabila tiang panjat maupun bibit sudah siap. Jarak tanam yang digunakan adalah ukuran 2 meter x 2,5 meter. Setiap tiang panjat dapat ditanam 2 hingga 4 bibit tanaman. Penanaman bibit dimulai ketika petani membuat lubang dengan kedalaman 20 hingga 30 cm. Yang kemudian diisi dengan pupuk kandang yang dicampur dengan tanah 1:1. Kemudian bibit tanaman ditimbun dan diikat dengan tiang panjat sehingga bibit bisa tumbuh dengan optimal.
Selama masa pertumbuhannya, bibit tanaman buah naga memerlukan perawatan semacam pemupukan, pemangkasan, dan penyemprotan. Pemupukan pada tanaman buah naga disesuaikan dengan kondisi kesuburan tanah, umur tanaman, dan fase perkembangan. Selama fase vegetatif, bibit tanaman diberikan pupuk NPK sebanyak 50 hingga 100 gram pada setiap tiang, dengan interval 4-5 minggu. Setelah tanaman mulai berbunga, petani akan memberikan pupuk tambahan fosfat dan kalsium yang lebih tinggi, ditambah dengan unsur mikro. Untuk menjamin kesuburan tanah jangka panjang, petani juga akan mengkombinasikan dengan pupuk kandang yang diberikan setiap 3 hingga 4 bulan sebanyak 10 hingga 20 kg per tiang tanam. Perawatan selanjutnya adalah pemangkasan. Pemangkasan tanaman dilakukan pada batang utama setelah ketinggiannya melebihi tinggi tiang. Pemangkasan ini bertujuan untuk memunculkan cabang-cabang sekunder dan untuk memperbanyak batang produksi. Selain itu, pemangkasan juga dilakukan pada cabang tanaman yang rusak, sakit, dan juga yang pertumbuhannya tidak normal. Perawatan selanjutnya yang dilakukan oleh petani adalah pengendalian hama dan penyakit pada tanaman buah naga. Beberapa hama utama yang sering menyerang tanaman buah naga diantaranya adalah hama kutu putih, kutu daun, dan semut. Untuk hama dari kutu putih dan kutu daun biasanya muncul karena area bakal buah yang tidak terkena sinar matahari. Sehingga petani dapat memastikan bagian tanaman terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan beberapa serangan lain seperti munculnya gejala kekuningan pada pangkal batang. Biasanya, petani akan melakukan penyemprotan pada seluruh batang dan diutamakan pada pangkal batang yang terserang. Tanaman buah naga mulai berbunga dan berbuah pertama kali pada umur 8 hingga 10 bulan setelah tanam. Bunga tanaman buah naga akan mekar maksimal pada malam hari. Keunikan bunga buah naga adalah posisi kepala puting, lebih tinggi dibanding benang sari. Proses penyerbukan pada bunga buah naga terjadi ketika serbuk sari dan putik bertemu. Secara alami, penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga. Namun untuk meningkatkan keberhasilan penyerbukan buah naga, penyerbukannya juga dapat dibantu oleh manusia. Buah naga adalah tanaman musiman yang berbuah 1 kali dalam 1 tahun, yaitu sekitar bulan November hingga Desember. Namun setelah hasil penelitian mempublikasikan bahwa ketersediaan cahaya yang cukup membantu fotosintesis buah naga untuk menghasilkan buah, kini menghasilkan pemandangan yang luar biasa di malam hari di kebun-kebun buah naga di Vietnam. Petani memasang dan menggunakan lampu di setiap tiang panjat untuk menyediakan cahaya secara terus-menerus untuk membantu tanaman buah naga dapat menjalani proses fotosintesis selama 24 jam. Hal inilah yang membuat buah naga dapat diatur musim panennya,
dan dapat berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Kini, para peneliti terus mengembangkan lampu yang ideal dengan mengatur komposisi warna dan juga daya lampu yang paling ideal untuk tanaman buah naga. Berlanjut ke musim panen, panen buah naga dilakukan pada buah yang memiliki ciri warna kulit merah mengkilap. Sisik berubah warna dari hijau menjadi kemerahan. Panen dapat dilakukan pada 30 hingga 40 hari setelah munculnya bunga. Untuk memudahkan proses panen buah naga, petani akan menggunakan gunting yang digunakan untuk memotong bagian tangkai buah. Umur produktif tanaman buah naga berkisar 15 hingga 20 tahun. Selanjutnya, hasil panen akan disortir berdasarkan ukuran dan bentuk buah naga. Yang selanjutnya dilabeli dan dikemasi untuk didistribusikan ke konsumen di seluruh dunia. Kaktus adalah tanaman yang sering dikenal dengan durinya yang tajam. Tetapi beberapa jenis kaktus menghasilkan buah yang dapat dimakan dan memiliki rasa yang lezat. Buah kaktus yang paling populer di Indonesia tentunya adalah buah naga. Namun selain buah naga, ada juga buah kaktus lain yang dapat dimakan dan cukup terkenal di beberapa negara, yaitu adalah prickly pear atau juga dikenal sebagai pir berduri. Jika pir berduri dihasilkan dari kaktus genus Opuntia atau kaktus Naples yang daunnya dapat dimakan. Ada juga buah yang mirip dengan pir berduri yang dihasilkan dari tanaman kaktus saguaro, yaitu jenis kaktus raksasa ikonik
yang berada di gurun Sonora di Amerika Utara. Namun, jenis kaktus saguaro tidak umum dibudidayakan secara massal. Buah saguaro dikenal memiliki rasa yang manis dan rasanya yang mirip dengan campuran stroberi dan kiwi. Pir berduri atau prickly pear adalah salah satu jenis buah kaktus yang paling dikenal dan banyak dikonsumsi. Kaktus ini dapat menghasilkan batang yang dapat dimakan layaknya sayuran. Sementara pada fase generatif, kaktus Naples juga dapat menghasilkan buah yang dapat dimakan. Sehingga kaktus jenis ini banyak dibudidayakan secara massal oleh banyak petani. Seperti namanya, pir berduri, buah kaktus ini juga memiliki duri-duri halus yang harus dihilangkan sebelum dikonsumsi. Daging buahnya yang memiliki variasi warna merah, kuning atau ungu memiliki rasa manis yang menyegarkan dengan sedikit keasaman. Selain dimakan langsung, prickly pear juga sering diolah menjadi jus, selai, dan bahan tambahan untuk berbagai hidangan. Kandungan nutrisi yang kaya akan vitamin C, magnesium, dan serat menjadikannya pilihan yang sehat untuk menambahkan variasi dalam pola makan. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian sekali lagi untuk melihat tahapan proses pertanian kaktus Naples yang mengkhususkan diri untuk produksi buah prickly pear. Kaktus Naples atau Opuntia, yang dikenal juga sebagai kaktus pir berduri, memiliki banyak keistimewaan yang membuatnya menjadi jenis kaktus yang sangat bernilai dan multifungsi di Meksiko. Salah satu bagian yang paling terkenal adalah daunnya, yang dalam bahasa Spanyol disebut dengan nopales. Nopales ini sering digunakan dalam masakan Meksiko, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Selain daunnya yang dapat dimakan, kaktus Opuntia juga menjadi tempat hidup bagi serangga cochineal yang memiliki peran penting dalam industri pewarna alami. Cochineal menghasilkan zat pewarna carmine yang berwarna merah cerah dan telah digunakan selama berabad-abad sebagai pewarna tekstil, makanan, dan kosmetik. Keistimewaan lainnya dari kaktus Opuntia adalah buahnya yang dikenal sebagai prickly pear atau buah pir berduri. Buah ini memiliki rasa manis dan menyegarkan, serta tekstur yang lembut. Prickly pear dapat dimakan langsung atau diolah menjadi jus, selai, dan berbagai produk makanan lainnya. Buah ini juga kaya akan nutrisi termasuk vitamin C, magnesium, dan serat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Prickly pear juga mengandung betalain, pigmen alami yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Peneliti menunjukkan bahwa konsumsi prickly pear dapat membantu mengurangi kadar kolesterol, mengontrol gula darah, dan melindungi hati dari kerusakan. Dengan semua manfaat ini, kaktus Opuntia benar-benar merupakan tanaman yang hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, menjadikannya salah satu tanaman yang sangat berharga dan banyak ditanam di tanah Meksiko. Walau kaktus terkenal sebagai tanaman yang kuat dan bisa tumbuh di tempat yang tandus, namun untuk menghasilkan produksi yang maksimal, kaktus Opuntia juga memerlukan kondisi tanah yang spesifik untuk dapat tumbuh secara optimal. Tanah yang bagus untuk tanaman kaktus Opuntia adalah tanah dengan pH netral, hingga sedikit asam antara 6,0 hingga 7,0. Walau begitu, kaktus Opuntia tidak memerlukan tanah yang terlalu kaya akan nutrisi. Namun drainase yang baik harus diperhatikan, sehingga tidak adanya genangan di musim hujan yang dapat membuat kaktus busuk. Untuk mendapatkan tanah yang ideal, petani tetap perlu melakukan pembajakan lahan
Pembajakan ini bertujuan untuk melonggarkan struktur tanah dan memungkinkan akar mendapatkan cukup udara untuk berkembang. Berikutnya adalah proses penanaman bibit kaktus. Menanam kaktus dapat menggunakan hampir semua bagian dari kaktus mulai dari akar, tunas, patahan batang, dan daun. Petani di sini secara umum menggunakan daun seperti ini untuk menanam bibit pada ladang yang baru. Petani akan memberikan jarak antara tanaman sekitar 1 hingga 2 meter dengan cara mengukur setiap lubang. Jarak tanam ini diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan kaktus. Baru selanjutnya, menambahkan pupuk kompos ke dalam lubang dan menancapkan daun kaktus opuntia ini. Kemudian menyiraminya dengan air. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, kaktus ini membutuhkan waktu antara 1 hingga 2 tahun setelah tanam untuk dapat dipanen daunnya. Namun, untuk memanen buahnya, petani harus menunggu lebih lama antara 2 hingga 3 tahun setelah tanam. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal, kaktus membutuhkan pupuk yang kaya akan fosfor dan kalium untuk mendorong pertumbuhan dan pembuahannya. Pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang juga sangat baik untuk memperkaya tanah dengan nutrisi tambahan. Penyiraman dilakukan secukupnya, terutama pada bulan-bulan awal penanaman. Kaktus ini toleran terhadap kekeringan, sehingga penyiraman yang berlebih harus dihindari. Tantangan hama dari kaktus ini adalah serangan dari serangga cochineal. Serangga yang dapat dimanfaatkan oleh orang Meksiko sebagai bahan pewarna alami. Jika tidak ditangani dengan baik, serangga cochineal dapat menciptakan jamur pada tanaman, menutup seluruh tanaman, dan jamur berwarna putih ini akan menyebabkan kaktus mengering dan mati. Dulu banyak penggunaan pestisida, namun kini penyakit ini dapat ditangani dengan air dan sikat, di mana area yang terkena penyakit dapat dibersihkan atau dibuang sehingga tidak menular ke tanaman yang lain. Selain itu, petani juga dapat menyingkirkan daun bersama dengan serangga cochineal yang masih menempel untuk dijual ke para peternak serangga ini untuk dipanen sebagai bahan baku pembuatan pewarna alami. Pir berduri biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun untuk mulai berbuah setelah penanaman. Biasanya buah pertama kali muncul pada musim semi dan dapat dipanen sepanjang musim panas hingga awal musim gugur. Buah yang matang memiliki warna yang cerah dan mudah dipetik dari kaktus. Panen dilakukan dengan menggunakan tang atau alat pemetik buah dengan sarung tangan tebal yang dipakai oleh para pekerja untuk melindungi diri dari duri kaktus pada buah dan batangnya. Dari sini, hasil panen buah pir berduri akan diantar ke pasar untuk diperjualbelikan. Bahkan beberapa akan dijual ke luar negeri untuk pangsa pasar yang lebih luas. Pir berduri dibanderol mulai dari harga Rp27.000 hingga Rp43.000 per kilo, tergantung musim, lokasi, dan varietasnya. Hasil panen pir berduri dalam jumlah besar juga dapat diserap oleh para produsen yang akan membuatnya menjadi jus, selai, atau produk makanan lainnya dalam kemasan.
Pada video sebelumnya, kita telah membahas pertanian kaktus nopal yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang dijadikan sebagai makanan sehat bagi masyarakat Meksiko. Walau memiliki rasa yang sedikit pahit, namun kaktus ini terbukti mengandung vitamin dan mineral yang baik bagi manusia, seperti vitamin C, vitamin B2, magnesium, kalium, dan fosfor. Selain daunnya yang dimanfaatkan sebagai makanan, kaktus ini juga dapat menghasilkan buah berwarna merah seperti buah naga, namun dengan ukuran yang kecil dengan rasa manis dan segar, dengan tekstur yang berair dan berbiji kecil. Tapi yang lebih menarik lagi adalah hama dari kaktus ini yang bernama serangga cochineal. Serangga ini ternyata digunakan sebagai pewarna alami yang telah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Meksiko jauh sebelum kedatangan para orang Eropa. Dulu mereka menggunakan pewarna ini untuk mewarnai kain untuk upacara keagamaan. Ini pewarna cochineal atau karmin digunakan dalam industri makanan, kosmetik, tekstil, dan seni. Selain itu, pewarna alami ini juga memiliki harga yang cukup mahal dibanding jenis pewarna lainnya. Beberapa alasan yang membuatnya memiliki harga yang mahal adalah warna merah cochineal yang dihasilkan sangat cerah dan stabil, sehingga banyak disukai dibanding pewarna buatan. Tingginya permintaan dan ketersediaan cochineal yang terbatas ini berkontribusi terhadap tingginya harga jualnya di pasaran. Selain itu, proses pembuatan pewarnaan karmin ini membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang banyak, karena serangga cochineal berukuran kecil dan jumlahnya tidak banyak. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses peternakan serangga untuk produksi pewarna alami dari Meksiko. Proses pembuatan pewarna cochineal dari serangga merupakan praktik tradisional yang kaya akan sejarah dan nilai budaya. Proses ini meliputi pertanian kaktus nopal, kemudian mengisolasi daun kaktus untuk tempat serangga betina berkumpul, hingga pemanenan serangga dan proses pembuatan bubuk serangga menjadi pewarna alami. Seperti petani kaktus nopal, proses ini juga dimulai dengan pembukaan lahan untuk ditanam kaktus nopal. Pembesaran dan perawatan kaktus ini semuanya sama, yang meliputi penyiraman dan pemupukan untuk memastikan pertumbuhan yang optimal sehingga menghasilkan batang kaktus yang gemuk dan sehat yang berbentuk oval yang disebut dengan cladode. Setelah menghasilkan batang cladode yang besar dan subur, hal ini akan mengundang serangga cochineal betina untuk hinggap. Jika petani kaktus akan memerangi serangga ini, para peternak serangga ini justru akan memanen batang ini untuk dibawa ke ruangan pembesaran di ruang tertutup. Batang-batang kaktus yang berisi serangga cochineal betina dewasa ini akan dikumpulkan dan digantung di ruangan tertutup. Serangga ini akan menghisap getah dan nutrisi dari kaktus dan berkembang biak. Perkembangbiakan ini akan ditandai dengan melebarnya spot putih di batang kaktus. Serangga dipanen setelah mencapai ukuran dan jumlah yang optimal, biasanya setelah beberapa bulan.
Beberapa cara yang lebih sederhana adalah membiarkan serangga ini untuk tetap berada di ladang, sehingga pekerja hanya cukup untuk memantau perkembangan serangga ini dan memanen serangga pada waktu yang tepat sebelum mereka terbang dan mencari batang kaktus lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh para petani yang menjadikan hama ini sebagai penghasilan sampingan. Serangga ini akan dikeringkan dan dijual ke para pembuat pewarna alami. Proses pembuatan pewarna alami ini dimulai dengan proses pengeringan serangga. Serangga yang sudah dikumpulkan akan dikeringkan menggunakan berbagai metode seperti pengeringan matahari, oven, atau melalui pemanasan langsung. Setelah serangga ini kering, langkah selanjutnya adalah proses penggilingan serangga secara tradisional yang akan menghasilkan bubuk serangga cochineal. Bubuk serangga cochineal ini yang akan diproses untuk mengekstrak asam carminic, komponen utama pewarna alami. Ekstrak pewarna kemudian dimurnikan untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan. Proses ekstraksi ini lebih sering dilakukan di pabrik modern, dan para peternak ini akan menjualnya dalam kondisi bubuk serangga. Pewarna cochineal sering digunakan sebagai berbagai macam produk makanan seperti permen karet, coklat, es krim, yogurt, dan kosmetik seperti lipstick, blush on, dan eyeshadow.